dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sehat. Berjumpa kembali dengan saya dalam acara Zepek Alay. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat kasih karunia Tuhan yang menyertai. Kami mau mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah Kau Tuhan, kami telah siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada hari Selasa, tanggal 2 Maret 2021 yang tertulis dalam Mazmur pasal yang pertama demikian bunyi firman. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Demikian bunyi firman. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada suatu hal yang kontras yang kita lihat dalam firman Tuhan pada saat ini, di mana orang yang berbahagia itu adalah orang yang tidak duduk di jalan orang fasik. Orang yang berbahagia itu adalah orang yang berjalan di jalan kebenaran, jalan yang lurus, yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Diibaratkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa yang diperbuatnya berhasil. Itulah yang dikatakan dalam orang yang berjalan dalam kebenaran, orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, yang merenungkannya, melakukannya. Firman Tuhan itu sebagai pedoman hidupnya dalam melakukan aktivitas sehari-hari, sehingga dia melakukan setiap langkahnya beserta dengan Tuhan. Dia tidak ada perbuatan yang ingin menyimpang dari jalan Tuhan, tetapi jalannya adalah jalan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka dia disebut berbahagia. Karena pada hakikatnya Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang berjalan di jalan yang benar, dia berbahagia. Sama misalnya Bapak, Ibu, ketika kita telah memperlengkapi apa yang ada pada kita ketika kita berkendaraan, ada SIM kita, ada helm, semua lengkap. Ketika mungkin ada polisi razia, kita lewat dari situ karena kita sudah lengkap, karena kita sudah safety, kita tidak perlu takut, karena kita tidak merasa bersalah, karena kita telah melakukan apa yang diaturkan sesuai dengan peraturan lalu lintas. Atau mungkin kita tidak takut berkata kebenaran, kita mungkin merasa lega berjalan, berbicara, karena kita selalu melakukan kebenaran. Tetapi bagaimana dengan orang fasik? Dikatakan orang fasik itu adalah seperti sekam yang ditiup angin. Orang fasik itu tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Jalan orang fasik itu menuju kebinasaan. Ketika kita bersama dengan orang fasik itu adalah orang yang kesukaannya mencemooh, kesukaannya adalah perbuatan-perbuatan yang jahat, jalannya adalah jalan yang bengkok. Maka pas apa yang dikatakan oleh lagu sekolah minggu, aduh senangnya naik kereta api buatan Tuhan, jalannya lurus, supirnya bagus, yang naik anak Tuhan, yang naik anak Tuhan. Aduh sedihnya naik kereta api buatan iblis, jalannya bengkok, supirnya ngantuk, yang naik anak iblis, yang naik anak iblis. Suatu perbedaan yang ketika kita berjalan di jalan Tuhan,
Ketika kita menaiki kereta Tuhan, kita berjalan dengan kebenaran. Maka untuk itu Bapak Ibu, apapun yang diberikan Tuhan kepada kita, aktivitas kita setiap hari, pekerjaan kita dalam berbagai macam. Mungkin ada kita bekerja dalam perkantoran, bertani, bekerja dalam perekonomian, atau apapun yang diberikan Tuhan pekerjaan kepada kita, lakukanlah dengan kebenaran. Karena Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berdiri di jalan orang berdosa, ketika kita duduk dengan kumpulan pencemooh, maka kita bisa terkontaminasi dan membuat kita terjatuh ke jalan ke jurang. Dan ketika kita berbahagia di jalan yang benar, kita akan bertumbuh, berbuah, karena kita dalam kebenaran. Tetapi ketika kita tidak di jalan kebenaran, ingatlah bahwa jalan orang yang berdosa menuju kebinasaan seperti sekam yang ditiupkan habis. Sementara bersifat temporer, tidak bersifat tidak kontinu, tidak selama-lamanya, tetapi sementara jalan orang masih. Marilah kita tumbuh seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai itu, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya bagus. Apa yang diperbuat orang-orang yang benar, orang yang duduk di jalan yang benar, orang yang berjalan di jalan kebenaran, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jangan putus asa ketika belum kita mencapai hal tersebut, atau mungkin kita lihat dalam hidup kita melakukan kebenaran, kita berjalan dalam kebenaran. Jangan, karena Bapak Ibu, banyak orang yang dihina karena melakukan kebenaran seperti Nelson Mandela, tetapi pada akhirnya dia dikenal, dia menjadi orang yang diagungkan karena kebenaran itu pasti terungkap pada suatu ketika. Demikian juga kita, pada suatu ketika, ingatlah kebenaran itu pasti menghasilkan buah yang manis. Jangan mau putus asa, jangan mau mundur berjalan di jalan kebenaran. Terus berjuang, terus kita berjalan di jalan kebenaran, terus kita duduk di dalam kumpulan yang benar, bukan berjalan di jalan orang berdosa dan duduk di dalam kumpulan pencemooh. Supaya kita, hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dalam setiap aktivitas kita, dimanapun kita berada. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat firman-Mu yang telah kami dengar. Kami diingatkan Tuhan, berbahagia orang yang tidak berjalan di jalan orang fasik, yang tidak duduk di jalan orang pencemooh, tapi berbahagialah orang yang kesukaannya telah merenungkan firman Tuhan. Karena seperti pohon yang ditanam di daerah sungai, ia akan tumbuh dan menghasilkan buah. Demikian kami juga Tuhan berpengharapan kepada kami, kuatkan kami agar kami selalu berjalan dalam yang benar. Jauhkan segala godaan iblis. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kiranya kehendak-Mu yang terjadi. Amin.